Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Para jamaah salat zuhur rahimahullah, dengan puji syukur alhamdulillah pada siang ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Di minggu kemarin sudah ada muqaddimah. Sekarang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan adalah kajian kitab Sulam Taufik. Sulam Taufik, sulam itu artinya tangga, taufik adalah hidayah. Jadi kitab ini artinya tangga untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khusul ila mu'alif kitab Sulam Taufik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya minta konsentrasi sebentar untuk kajian ini. Memang penyampaiannya ini harus lidah, karena Bapak dokter dan pasien semua tegang semua. Jadi kalau dengan tegang atau terlalu serius, ini bisa-bisa agak masuk, nyantai aja ya. Yang penting masuk ke rumah kini sekolah, yang penting masuk. Faslun. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi min faslun yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawnuhu ama yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqtahu wa huwa ar-ridah wal yudbillah. Fasal mengenai tentang murtad. Murtad itu asal katanya adalah irtaddah, yartadu irtidadan, fa huwa murtadun, orang yang keluar daripada agama Islam. Maka kewajiban kita, yajibu alaqul muslimin, wajib bagi kita yang sudah masuk Islam, yang sudah menyatakan diri kita dengan kedua kalimat syahadat, untuk hifdzu islami, menjaga keislaman kita, wa saunuhu, dan memelihara Islam kita, amma yufsiduhu, terhadap sesuatu yang bisa merusak terhadap keislaman kita. Ini yang namanya riddah, murtad. Wa qad kasul fi hadzal zaman atasul ala fil kalam hatta annahu yahdu min ba'di alfatun tuhrijuhum adil Islam. Banyak kadang-kadang pada zaman ini orang tanpa terasa berbicara atau berkata-kata yang kata-kata tersebut tidak dirasa ternyata bisa mewujudkan Islam kita keluar daripada Islam kita. Ar-riddah salah satu aksam. Riddah ini Bapak sekalian ada tiga. Yang pertama al-i'tiqad, keyakinan. Yang kedua afalun, perbuatan. Yang ketiga aqwalun, adalah perkataan. Yang pertama yang masalah i'tiqad, apa yang dimakan murtad setelah i'tiqad. I'tiqad itu berhubungan dengan hati, dengan keyakinan kita. Salah satu contoh, asyakku fillah, ragu-ragu di dalam adanya Allah. Kita kadang-kadang terjadi peperangan dalam batin kita, seakan-akan tidak percaya kepada Allah. Salah satu buktinya apa? Ragu-ragu di dalam rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya asyakku fi rizqillah wa syirkul billah syai'un wahid. Artinya sekali itu, ragu terhadap rezeki yang akan diberikan kepada kita
itu satu makna, sama syiriknya seperti kita tidak percaya akan adanya Allah. Kita kadang nggak yakin, iya anak saya kalau nggak kerja makan panda, nggak bisa. Itu semuanya adalah kehendak Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Sempat Bapak terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, gurunya. Imam Malik ini adalah guru daripada Imam Syafi'i. Katanya Imam Malik, wahai Imam Syafi'i, kita itu walaupun tidak bekerja pasti ada rezeki. Kata Imam Syafi'i, bukan, gak bisa guru. Kalau kita tidak ikhtiar, sulit untuk kita mendapatkan rezeki. Ayo coba kita uji masing-masing. Setelah terjadi perdebatan, Imam Syafi'i keluar rumah, kemudian mencari ikhtiar untuk bekerja. Kebetulan ada orang yang nguti anggur. Oh, saya ingin menunjukkan kepada guru saya bahwasannya rezeki itu walaupun kalau berdoa tanpa ada ikhtiar tidak akan ada hasilnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, saya ingin bekerja untuk mendapat upah dari Bapak, silakan. Nah, setelah itu Imam Syafi'i bekerja setengah hari, kemudian dapat ongkos atau upah, kemudian diberikan anggur oleh orang yang membekalkannya. Pulang Imam Syafi'i. Ketika pulang, sini saya akan saya tunjukkan bahwasanya dengan bekerja, dengan ikhtiar saya akan mendapat rezeki. Nyampe ke tempat Imam Malik, Assalamualaikum waalaikumsalam. Imam Syafi'i, Imam Malik lagi sholat, kemudian setelah salam, ya ada apa Imam Syafi'i? Ini guru, saya dapat upah daripada bekerja, diberikan ini, saya diberikan anggur, diberi uang. Terus ini untuk guru, saya hadiahkan. Maksud kamu apa? Kata Imam Syafi'i, kalau nggak kerja guru, kita tidak akan mendapat rezeki. Oh kok gitu? Saya mulai tadi sholat, kok dapat rezeki? Dari mana? Ini yang kamu berikan kepada saya. Masya Allah. Artinya kenapa? Cuman seperti Imam Malik, jangan kita tiru. Ini lain-lain makom kita. Ta'ala kau tak akan umpu. Soalnya mujahadahnya beliau puasa atau khatam Quran, kadang-kadang satu hari bisa 100 kali khataman. Kita khatam juz advokat, juz bambu. Jangan ditiru. Artinya kenapa? Ada bidangnya masing-masing. Termasuk bangsa itikat adalah ketika kita tidak meninggalkan sholat, tidak sholat. Ada orang bertanya, Kiai, gimana hukumnya orang yang tadikus sholat, orang yang meninggalkan sholat? Orang yang meninggalkan sholat itu diperinci dulu. Sepakat ulama, orang yang meninggalkan sholat apa dihukumi murtad atau tidak? Tergantung. Yang pertama, kalau orang tersebut meninggalkan sholat karena ingkar kewajiban, enggak, sholat itu tidak wajib kok, itu bukan wajib, bukan perintah, berarti ini dihukumi murtad atau kafir. Tapi ketika orang tersebut meninggalkan sholat, kamu gak sholat, ya kenapa gak sholat? Saya lagi malas. Mengakui bahwasanya sholat itu wajib, cuma dirinya malas, itu gak dihukumi kafir. Ada perbedaan pendapat memang. Sama seperti orang yang lagi minum bir. Ketika minum bir mati, bagaimana hukumnya? Tergantung. Apabila ketika minum bir tersebut mati, sebelum mati dia berkeyakinan memang anggur ini ada perkara yang dilarang oleh Allah, haram bagi Allah, cuma dia tidak bisa tidak bisa mencegahnya, maka tetap dihukumi Islam. Tapi ketika yakin bahwasanya enggak, ini anggur ini biasa kok, enggak haram, mati, maka ini mati dalam keadaan murtad, kafir. Kemarin saya ada tamu Kiai berhubungan dengan warisan, bagaimana hukum warisan bagi orang yang murtad? Bapak sekalian, di dalam warisan itu ada 3 syarat untuk kita mendapatkan warisan.
Yang pertama, syarat yang pertama ini kepastian hidupnya ahli waris pada waktu orang tua atau orang yang waris itu wafat. Artinya si A punya anak namanya Utsman. Utsman ini ketika bapaknya meninggal, ya sebagai pewaris dia dalam keadaan hidup. Nomor dua, syaratnya kematian, kepastian orang yang mewariskan. Tunggu kelum mati benja, takut mati suri pakai bagi keluarisnya. Kan semakin dia banyak pak lagi. Apa tak mati hele tajaki warisan yang mana tak beri pas aru aki dua aki berebutan kaku di mana warisan saya, padahal orang yang belum mati harus yakin bahwasanya orang tuanya sudah mati. Yang ketiga, tidak ada perkara yang bisa mencegah untuk mendapat warisan. Yang pertama apa? Beda agama. Kalau beda agama nggak mendapat warisan pak. Kemudian status budak. Yang ketiga adalah pembunuhan terhadap orang yang waris. Kalau orang murtad bagaimana? Kalau orang murtad, kalau murtadnya itu setelah orang tuanya meninggal, ia dapat warisan. Murtadnya terjadi setelah bapaknya meninggal, maka dia tetap mendapat warisan. Tapi kalau murtadnya sebelum meninggal bapaknya, maka dia tidak mendapat warisan. Itu peninggalannya. Semoga kita dijauhkan dari perkara yang murtad. Termasuk juga di sini disebutkan bahwasanya menghalalkan sesuatu yang haram. Itu termasuk murtad secara itikad. Ini khamr ini enggak kata siapa, ini halal kok. Atau mengharamkan sesuatu yang halal seperti akad nikah, sebagaimana itu termasuk bangsa itikad. Hati-hati pak dengan adanya murtad ini. Kita sebagai orang Islam jangan khawatir pak masalah rezeki. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasannya apa yang menjadi ma yastahillahu, sesuatu fala mumsikalah, sesuatu rezeki walaupun ada di balik gunung, ma yaftahillahu lin-nasi fala mumsikalah wa ma yumsiku fala mursilahu. Bahwasannya rezeki walaupun ada di balik gunung, kalau sudah rezeki kita akan nyampe sama kita. Dan sesuatu yang bukan hak kita, bukan rezeki kita, walaupun kita sudah dekat, sudah rezeki ada di depan kita, itu tidak akan sampai. Contohnya orang sakit, tulang sakit, mama enggak, tulang padahal rezeki sudah di ujung mulutnya, enggak. Kenapa? Karena apa? Kalau Allah sudah bergerak, tidak bisa kita melawannya. Ini dulu guru saya Sayyidina Umar bercerita. Di Syria itu ada seorang ibu punya anak perempuan pak, punya anak perempuan yang lagi sakit kanker. Katanya orang ulama salaf mengatakan bahwasanya wala yasalul asraf tubtala bil atrof. Orang kaya itu biasanya diberikan cobaan dengan penyakit. Walaupun nggak semuanya, tapi kebanyakan orang yang kaya itu biasanya diberikan ujian dengan sesuatu penyakit. Ibu ini punya anak perawan lagi terjangkit penyakit kanker. Tapi ibu ini dari istiqomahnya ketika memberikan obat pada anaknya selalu berzikir, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif, urtubina, ya Latif, terus gitu. Mau tidur kasih obat, ya Allah, ya Latif, urtubina, ya Latif, terus begitu. Suatu ketika anaknya ini parah. Setiap makanan yang dimasuki ke dalam mulutnya dimuntahkan semua. Cuman anaknya ini senang kalau minum jus asir. Kalau orang Arab mengatakan asir. Asir ini ada jus buah. Kemudian dia pergi ke toko, semua orang antri di toko itu. Kemudian ibu itu ada yang bertanya, Bu, kenapa ibu beli asir jus banyak banget, Bu? Iya, saya punya anak
lagi meninggal sakit kanker. Oh ini Bu, saya punya obat Bu untuk menyembuhkan penyakit anak itu. Ya terus, di mana sekarang? Mohon maaf Bu, obatnya bukan ada pada saya, ada pada teman saya. Tak teleponkan, hanya ditelepon. Ini kamu obat yang dulu untuk menyembuhkan penyakit kanker ada. Ini ada teman saya Ibu, ini adanya meninggal penyakit kanker. Ya nanti saya antarkan, tapi saya ini lagi tugas, bisa ngasih obat ini nanti pertengahan 3 malam. Oh ya, tak tunggu nanti. Akhirnya ditentukan jamnya jam 3 malam di tempat ini. Kemudian ibu dulu jam 3 berjalan. Ibu membawa nasi. Dalam pikirannya nanti bapak ini yang mau ngasih obat ini tentunya kelaparan. Dia tanya, ya teman sambian yang mau ngasih obat siapa? Namanya Yusuf katanya. Oke lah, berjalan ibu ini. Setelah nyampe di tempat yang ditentukan, ternyata ada seseorang laki-laki. Ditanya, anta Yusuf? Naam, ana Yusuf. Langsung makanan tersebut dikasihkan kepada orang tersebut. Lahap makannya, seakan-akan Yusuf ini kelaparan. Dia ibu tidak tanya, tapi setelah habis makan ibu tanya, ayul amanah, mana amanah dari teman-temanmu yang mau ngasih obat? Ayul amanah, ana min hadal makan minas zaman, engkau boleh tidak boleh keluar lah. Ba'da suatu insya tal'an, dari insya sampai nak kok ada ternyata apa? Oh, mungkin kata ibu, ini salah alamat mungkin. Setelah itu ibu ini bergeser Pak. Mungkin ada 30 meter, ada juga seorang laki-laki ada di depan mobilnya, lalu tanya, anta Yusuf? Naam ana Yusuf. Ente si fulan ibu si fulan yang perlu obat? Ya, ini obat kamu. Akhirnya ketemu langsung. Dalam pulangnya ibu ini berpikir, ibu ini makanan tadi mau dikasih kepada orang yang ngasih obat, tapi kehendak Allah lain. Orang ini yang Yusuf yang pertama memang dalam keadaan kelaparan, dapat rezeki daripada ibu. Ini indahnya daripada Allah mengatur umatnya. Oleh karenanya mari kita harus yakin bahwasanya semua apa yang ada di dunia ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada 3 golongan yang ibadahnya tidak diterima oleh Allah dan syaratnya dan tidak mendapat syafaat bagi kita Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita, walaupun ibadahnya syirk, haji berulang-ulang, umroh berulang-ulang, ahli sedekah, pakai jilbab, adanya tahfidz Quran, tapi kalau durhaka kepada kedua orang tuanya, jangankan masuk surga, mencium bau surganya dia tidak akan dapat. Kadang sering bapak sebagai seorang suami terkalahkan oleh daripada istri. Kemauan ibu kadang terkalahkan keberagaman istri. Jangan sampai justru kalau kita meladeni ibu kita atau ayah kita, insya Allah akan datang yang namanya keberkahan. Yang nomor 2, yang menunjukkan sholat kita tidak diterima dan tidak mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW adalah seorang istri yang menyakiti hati dan perasaan seorang suami. Hati-hati. Mengapa? Karena seorang suami itu adalah rajul yang harus ditaati. Kan banyak kadang. Kenapa? Buruk kalau saya bisa dandan cantik tapi kalau beda modal ini terlalu glowing, tapi mau nasi kuring ke nganan kah? Ya ini nanti lagi kita talkah. Tadi apa?
Jadi apa? Seorang istri jangan sampai meminta sesuatu yang di luar kemampuan daripada suaminya. Bahkan kata Rasulullah, seorang istri jangankan lagi nyantai walaupun di dapur, saya laki terus langsung harus dilayani, Pak. Kok enak begitu kayak? Bukan enak begini. Dosa istri yang menanggung adalah suami. Tahu namanya bahwasanya yang dinamakan bahwasanya dayus. Dayus itu adalah seorang laki-laki yang membiarkan anaknya atau anak perempuannya atau istrinya tidak memakai jilbab, termasuk dayus. Hati-hati, Pak. Pakai jilbab dan semacamnya. Maka kita minta berdoa kepada Allah SWT, semoga istri kita menjadi istri yang solehah. Bangun di pertengahan malam, doakan istrinya, sereboh pun guna berdebat. Ya, cuman katanya seorang ulama bahwasanya kalau kita andik bini treme, mau kita sabar jadi wali kan, Pak. Dari wali kita kor sabar. Jadi diuji kita dengan istri sesuai dengan kemampuan kita, katanya. Ya, istri itu, Pak, ya partner istrinya untuk bisa jembatan untuk mendekat kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang tidak diperlukan termasuk murtad ini tidak diterima. Lalu bagaimana hukumnya orang murtad? Apa disolati atau tidak? Imam Syafi'i ini beda pendapat dengan muridnya yang bernama Imam Hambal. Imam Hambal mengatakan bahwasanya orang yang murtad, orang yang meninggalkan sholat, faqad kafaroh, dihukumi kafir. Kalau katanya Imam Ahmad bin Hambal, orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir, sehingga tidak perlu disolati, tidak perlu dikafani, tidak perlu dikubur, bukan Islam. Tapi kalau Imam Syafi'i tergantung. Kalau meninggalkan sholat tersebut dengan sengaja karena malas, tetap hukumnya sebagai anak orang Islam. Tapi kalau meninggalkan sholat dan ingkar terhadap kewajibannya, maka dia halal dibunuh. Teman-teman, bukan di negara Indonesia. Kalau di Indonesia itu harus tobat dulu, seperti itu. Maka kita harus hati-hati. Yang nomor 2, murtad af'alun. Af'al ini adalah bangsa pekerjaan, ya, seperti menyembah berhala dan sebagainya. Ini termasuk orang yang murtad. Yang banyak juga adalah aqwalun, perkataan. Perkataan dikatakan bahwasanya orang yang murtad perkataan latan hasil tidak terhitung. Contohnya ayatul lil muslimin, orang yang mengatakan kepada orang sesama Islamnya, ya kafir, hai kafir, itu termasuk aqwal, termasuk murtad yang bahasa ucapan. Harus hati-hati. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, jaddidu imanakum min qawli la ilaha illallah. Jaddidu, perbaharui iman kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena iman ini ada 3, Pak. Yang pertama, imanul anbiya. Iman anbiya itu yang kusuh, yaitu wala yangkus. Imannya para nabi ini bertambah, wala yangkus, tidak pernah berkurang. Ini imannya para nabi. Kemudian iman malaikat, la yazidu wala yanqus. Iman malaikat ini tidak bertambah dan tidak berkurang terus. Namanya malaikat monoton. Makhluknya Allah yang monoton itu malaikat. Ada yang tugasnya beribadah terus, ada yang sujud terus. Iman yang kita ini ke Pak. Tahu? Yazidu kadang berkolarang tambah ke masjid. Seakan-akan sampai seprit ke bayang bico gitu, turun hubungan. Tambah
Yang kus kadang-kadang merosot, apa aja tak boleh landuk, jangan teh. Itu iman kita. Maka biasakan kita untuk selalu memperbaharui kita dengan apa? Dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita biasakan Bapak sekalian, semua orang yang hidup, terutama kita ini, mati dalam keadaan husnul khotimah. Caranya bagaimana? Biasakan ketika mau tidur. Kalau mau tidur, saya sulit kiai. Saya pinginnya bangun jam 2 malam untuk tahajud, tapi kenapa agak bangun-bangun? Ini caranya Pak. Ambil wudu Pak kalau sebelum tidur itu. Kalau dengan tidur sambil punya wudu, insya Allah yang menjaga sampean bukan siapa lagi, langsung malaikat. Ulama mengatakan bahwasanya kalau ingin tepat waktu jam 2, setengah 3 atau jam 2, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bila nafsin, tanya apa Pak? Kuat Pak. Namun yasin tanya apa Pak? Ini baca apa? Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Al-Ikhlas. Ini ada kemarin saya ngisi pengajian, apa Al-Ikhlas? Kayak kulhu biaya. Ini tak tahu Al-Ikhlas. Kulhu bi Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kulhu. Itu 3 kali. Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali. Bilang ya Allah, bangunkan ya Allah saya jam 3 malam. Itu biasanya ada apa yang membangunkan, insya Allah. Tapi kalau 1 hari nggak bangunnya, besok sampai 3 kali hilang sudah. Kayak cegi boleh lah, semua saja kita. Itu biasa kan Pak. Cuman ini Pak, kadang sampean kalau ingin tahu sampean itu punya hati yang baik atau enggak, ketika adanya ini 3 perkara. Yang pertama ketika ada menstikir ini ya, ada menstikir, kita konsentrasi, mendengarkan benar-benar, itu berarti hati sampean hati yang hidup. Tapi ketika ada kegiatan ini, main HP, kosong HP, telepon, sibuk, ini berhatinya bermasalah berarti. Yang nomor 2 ketika baca Al-Quran. Nah, kita tuh lihat ayat itu keimanan. Kalau bertambah iman kita dengan baca Al-Quran, berarti hati sampean hidup. Kan baca Al-Quran oleh dumakar apa to, bangit bermasalah hati itu. Dan cara melatih begini Pak. Amal itu rasanya punya seperti istiqomah. Semalam baik, 1 malam saja, 1 malam nanti malam kita latih. Coba salat tahajud 1 salam saja, tidur lagi gak apa-apa, bertahan 1 minggu, tambahin latih 2 lagi, tambahin lagi setelah 1 minggu. Jangan sekaligus salat tahajudnya 2 salam, kemudian tambah witir, habis geluh batok. Tapi seminggu sekalian, gak bagus itu. Buangan 1 hari 1 malam itu 1 salam itu enak. Sama seperti buka Al-Quran. Saya punya santri di sana itu. Setiap sholat ya, setiap sholat langsung baca Al-Quran. Walaupun 2 ayat. Nah, saya tanya, kamu baca Al-Quran itu hatamnya berapa? 1 tahun ya? Oh, tapi istiqomah itu setiap duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, dia terus istiqomah. Walaupun hatamnya 1 tahun, tapi itu istiqomah. Ada orang 1 juz 1 kali, cuman seminggu sekalian. Ya sokia, anguan istiqomah, walaupun sebentar saja. Cuman kadang-kadang banyak di antara ibu itu kalau 2 bisa jaga kan boleh antara tahajud antara kami pun tedung boleh. Jadi pergi ya. Antara mana kami dah. Saya lagi boleh ayolah dapat setiap akrab. Fakwa ibu. Jadi antara suami istri itu harus ada komitmen. Kenapa? Karena kalau pingin anaknya jenengan solehah harus diawali dengan sambil. Resep ini saya tak kasih resep.
Kalau pingin anak sampian jadi anak yang soleh atau soleh, 3 resepnya. Yang pertama, ini ya, ada bocoran Pak, Ustadz Somad itu setiap hari dapat kiriman Fatihah dari ibunya 100 kali katanya itu. Setimun anak 10 berapa itu? Anak satu 100 Fatihah. Anak 2 berarti 200. Teknik ropel itu anak si bulan 100. Nomor 2 pas saya Pak teragati. Terakhir dari rumah ya berapa saya puasa untuk anak, ada usah puasa sunat tapi ketika doa mintakan anaknya supaya jadi orang soleh. Nomor 3, man arada ayyakuna waladu aliman fayabagi ayyural ghuraba minal fuqaha. Ngarabat orang sabi ilmu artinya sambil anaknya mundur di al-habib gurunya salami beri apa sesuatu yang menggembirakan benikun kata dibidi beri saya seguni saya kata ngerokok ustaz yang bogi dia masih alim mah cara orang guru yang bogi jointan bah sekarang saya libur nyari pondok saya gratis mak heran saya terus alim tak bener kan iya Pak. Padahal syarat orang jadi alim itu wabulwatun harus berusaha Pak, harus ada sango watul zaman betul aja mun pas ka cek kadang apa pada kiai pada kita takutnya habis takut dua saya tempo dan itu jika dibiasakan sampai anak tidak anak gila lah untuk Fatihah ada apa? Al-Fatihah itu Usman Fatihah baca 100 kali. Jadi pas Fatihah 100 kali, pas sekalian terus 100 kali begitu. Nomor 2 dah gila pasai teragati. Siapa presiden kebiasaan kah? Mana boleh dari kemis, boleh Nabi Daud. Itu tergantung tirakat kita semua. Cara mendidik anak begini Pak. Saya alhamdulillah anak saya nanti mondok di Sudogiri, saya dagang di tugas di Sulawesi. Itu alhamdulillah sudah hafal 7 kitab. Doakan semoga bisa ke Kairo. Ini kalau sampean mendidik anak jangan banyak-banyak foto tu anak kelihatan bibit ini. So katakan bahwasanya dosa anak itu bernasab. Dosa anak itu bernasab. Beun montro teti andi anak tro taat ke beun setia kapan kambun ku taat setia. Tapi beun tro anak saya melek beun setia kurang ajar kanggo. Seperti itu. Itu resep paling mujarab itu. Yang terakhir, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan kita lanjut kepada sesi berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Audio Jungle.